Sebenarnya, pengertian dari afiliator ini sebenarnya kita ambil dari beberapa, bisnis model yang juga udah sering, kita lihat gitu ya di luar negeri gitu dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya ada motivasi terpendam, mereka itu ingin belajar bisnis sebenarnya. Mmm. Halo pemirsa IDX Channel, kembali lagi bersama kami dalam Fincast, your home of finance and investment. Dan kali ini bersama saya Fajar Wayong, dan tentunya Fincast akan membahas tema-tema yang menarik di setiap episodenya. Dan kali ini apa ya temanya, nanti saya akan informasikan lebih lanjut, dan juga nanti saya nggak sendirian dong ya, pasti akan ada pembahasan yang menarik di setiap episode Fincast. Tapi sebelumnya pemirsa, sebelum kita ataupun saya ajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh terkait dengan narasumber kita di hari ini dan juga bagaimana kemudian nanti pembahasannya, saya ingin mengajak para pemirsa terlebih dahulu untuk membayangkan begitu ya, bahwa kemajuan teknologi saat ini ya seperti yang kita tahu, ini telah membuka kesempatan masyarakat untuk kemudian lebih mudah mendapatkan penghasilan ya, untuk menambah sumber penghasilan tidak melalui hanya satu sumber saja. Dan hal itu terlihat salah satunya dari menjamurnya fenomena affiliate marketing seiring dengan meningkatnya tren belanja online di Indonesia. Dan tren ini teman-teman memikat banyak orang berkat peluang menambah penghasilan secara fleksibel dan juga minim modal. Di lain sisi, ini ada riset Populix nih pemirsa yang memperlihatkan bahwa program ini ternyata cukup efektif dalam mendorong penjualan, dengan 59% responden mengaku pernah membeli barang yang dijajakan dalam program afiliasi. Apa aja sih barang-barangnya? Ya, barang fisiknya ini seperti pakaian, peralatan elektronik, perhiasan, produk-produk kecantikan dan juga kesehatan, serta makanan dan minuman yang menjadi kategori-kategori utama yang dibeli melalui program afiliasi. Emang apa sih daya tariknya dari program ini pemirsa? Ya, ini sih sebetulnya buat gambaran aja ya. Salah satu daya tarik dari program afiliasi ini adalah ulasan dari afiliator yang menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian dari konsumen yang terpapar. Mungkin kamu pernah juga beli dari ulasan afiliator yang cukup positif, kemudian akhirnya langsung check out dari e-commerce tertentu. Nah, mungkin salah satunya Anda ataupun saya juga ya pernah melakukan hal demikian, meskipun mungkin nggak kehitung kali ya banyaknya ya. Namun ternyata kurang dari 40% konsumen yang sepenuhnya mempercayai rekomendasi produk ataupun layanan dari program afiliasi. Nah, riset Populix juga menunjukkan bahwa 2 dari 5 individu mengaku terlibat sebagai afiliator, dan jumlah ini diprediksi akan meningkat. Dan tren affiliate marketing sendiri memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kecakapan digital, semangat kewirausahaan, ataupun yang sedang mencari sumber penghasilan alternatif. Oke, sudah cukup banyak ini ya informasi-informasi awalnya, dan kita akan gali, kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan fenomena affiliate marketing ataupun affiliator e-commerce ini bersama dengan VP of Research Populix, Mbak Indah Tanip. Mbak Indah. Halo, Halo, apa Mas kabar? Wah, Fajar. boleh, thank you. Gimana kabarnya Mbak Indah, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat. sehat, semangat terus ya. Semangat dong pastinya. Oke, Mbak Indah, tadi kan udah cukup banyak ya yang saya sampaikan gitu di Yap, depan. Ada affiliate marketing, ada affiliator. Nah, aku pengen tanya nih sama Mbak Indah nih yang pasti lebih dalam ataupun lebih ngerti. Sebetulnya istilah affiliate marketing atau affiliator e-commerce ini tuh seperti apa sih Mbak? Mungkin biar teman-teman juga semakin paham. oke siap. Jadi affiliate, marketing atau afiliator gitu ya Mhm. paling sering dipakai di istilah, umum gitu ya untuk orang-orang yang biasa belanja di e-commerce. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang ikut mempromosikan suatu produk ataupun layanan yang mana, produk ataupun layanan tersebut tuh dijual di suatu e-commerce gitu. Nah, mereka itu, mempromosikannya dengan cara yang unik, dengan konten-konten khasnya mereka sendiri dan mereka akan mencantumkan gitu ya, suatu link atau ikon yang akan, redirect langsung ke e-commerce tersebut gitu. Nah, sebenarnya, pengertian dari afiliator ini sebenarnya kita ambil dari beberapa, bisnis model yang juga udah sering, kita lihat gitu ya di luar negeri gitu dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, ini juga pengertian ini tuh sudah diketahui oleh semua orang. Jadi bukan, istilah yang awam gitu Awam. ya. Semua orang tuh sudah tahu afiliator itu apa gitu ya, apalagi dengan banyak program-program yang mereka berikan gitu ya. Jadi memang secara umum, orang-orang yang menjadi afiliator ini itu, datangnya itu dari consumer sebenarnya, dari Hmm. pengguna produk ataupun layanan tersebut. Nah, seperti tadi Mas Fajar bilang gitu ya, dengan adanya opportunity, ada pendapatan baru gitu ya,
setelah mereka menjadi, pengguna dan mereka merasakan, keuntungan penggunaan produk dan layanan tersebut, oh mereka bisa dapat cuan baru nih gitu, Mmm, yaitu dengan menjadi afiliator tersebut oke. gitu. Tapi afiliator sendiri karena cukup banyak gitu Mbak Indah ya, Mhm, biasanya punya kekhasan masing-masing ya? Itu betul. kelihatan nggak sih sebetulnya secara kita lihat antara afiliator yang satu dengan afiliator yang lainnya? Betul. Jadi, afiliator ini tergantung dari, masing-masing orangnya dan tergantung dari, follower-nya gitu. Jadi Mmm, mereka itu kan biasanya sudah punya personanya ya mhm gitu ya. mhm. Nah mereka itu akan membuat ide-ide konten yang sesuai dengan para follower-nya. Nah tentu saja produk yang dijual ataupun yang dipromosikan pun sesuai, misalnya contohnya gitu ya, dirinya ini adalah seorang ibu yang baru melahirkan. Nah, Mhm, pasti produk-produk yang ditawarkan adalah produk-produk yang sesuai dengan personanya gitu ya. Produk-produk mmm, bayi, perawatan setelah melahirkan. Nah, dia juga tahu nih follower-nya ini pasti ibu-ibu juga yang baru melahirkan atau, calon ibu gitu. Nah, mmm, pasti mereka itu kontennya itu akan berbeda. Begitu juga dengan, afiliator yang lain. Walaupun mereka mau mempromosikan suatu, produk yang sama, mereka tuh harus punya keunikan sendiri, mmm, kenapa gitu ya, karena mereka ingin memastikan bahwa audiensnya mereka, follower-nya mereka, itu akan ngeklik link-nya mereka, bukan link-nya afiliator yang lain mmm. gitu. Jadi itulah salah satu keunikan ya, antara satu afiliator dengan afiliator yang lain, Wah, berarti kalau gitu. mau jadi afiliator ini kayaknya tiap hari mikir ya, bagaimana kemudian untuk bisa nge-grab ya masing-masing followers-nya ataupun calon konsumennya untuk bisa ngeklik tadi ya, barang ataupun Betul. produk yang ditawarkan melalui link dari afiliator masing-masing. Nah, tapi kalau ngomongin soal manfaat dan keuntungannya, ini ada gambarannya nggak sih Mbak, soal menjadi afiliator ini sendiri seperti apa? Oke, motivasi utama mereka untuk menjadi afiliator tentu saja ingin mendapatkan, tambahan ya, tambahan pendapatan gitu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya ada motivasi terpendam, mereka itu ingin belajar bisnis sebenarnya. Jadi dengan cara, Mmm, menjadi afiliator itu mereka belajar menjadi marketing. Jadi kan harus belajar nih caranya untuk mentargetkan audiensnya seperti apa, gimana untuk cari engagement gitu ya, bagaimana sih, supaya kontennya mereka itu, menarik gitu ya. Jadi mereka tuh belajar, marketing-nya gitu dan dari sisi, brand gitu ya, brand yang memiliki produk dan service tersebut biasanya itu memberikan suatu edukasi-edukasi. Nah, mmm. informasi tersebut atau knowledge tersebut itulah yang juga sebagai salah satu motivasi para afiliator ini, untuk menjadi, afiliator marketing gitu. Oke. Jadi memang, tentunya kita tahu tujuannya apa, tapi ternyata di balik itu juga akhirnya ada pengayaan pengetahuan juga ya dari afiliator sendiri untuk kemudian bisa bagaimana kemudian menjangkau apa yang ingin disampaikan ataupun ingin diraih. Nah, kalau ngomongin soal profesinya sendiri, ini kan Mhm, sebetulnya bukan profesi yang, apa ya, bukan baku lah ya, bukan orang yang harus kerja 9 to 5 gitu ya, ya. cukup fleksibel. Lantas semenjanjikan apa untuk, kita mungkin saya gitu mau nyoba ya sebagai afiliator untuk nyoba di profesi ini dan untuk kedepannya apakah memang masih cukup prospektif, Mbak Indah? Nah, kalau dilihat dari bisnis afiliator ini sebenarnya cukup menjanjikan sih, Mas, Mmm, gitu. Kenapa menjanjikan? Ini sebenarnya dilihat dari 2 sisi. Pertama dari sisi brand-nya, ya penyedia brand. Karena dengan, adanya afiliator ini memang bisa nge-boost sales-nya mereka. Karena dari, data kita memang kita menemukan, sekian persen orang gitu ya yang membeli memang lewat afiliator gitu nih. Artinya mmm, memang pekerjaan afiliator ini memang bisa nge-boost sales gitu mmm, ya. Nah, ini kalau dari sisi brand. Kemudian kalau dari sisi afiliator gimana gitu ya. Nah, kita lihat dari studi Populix ini memang orang-orang yang menjadi afiliator ini selain mendapatkan, income gitu ya, tambahan pendapatan, mereka juga mendapatkan knowledge. Jadi mmm, mereka mendapatkan keuntungan juga. mmm, Nah, di sisi lain consumer setelah mereka berbelanja dengan, lewat afiliator ini, mereka ternyata juga pengen lagi gitu, pengen juga ikut jadi afiliator. Nah, mmm, ini artinya apa? Artinya ke depannya ya, ini akan menjadi salah satu marketing arm yang baru gitu ya, channel yang baru gitu ya, dari sisi brand, untuk bisa meningkatkan penjualan mereka direct langsung ke customer-nya mereka gitu. Nah di sisi lain dari sisi, customer ataupun masyarakat ya ini juga bisa sebagai salah satu kesempatan untuk mendapatkan tambahan, pendapatan dan juga bisa mengasah knowledge mereka gitu ya untuk menjadi seorang marketer gitu ya dan bahkan mungkin bisa, lebih dari menjadi seorang afiliator gitu mmm, ya, bisa membuat mereka mencetus gitu ya, "Oh lebih baik saya menjadi, membuat suatu produk aja nih," gitu ya, malah mmm, menjadi,
pengusaha gitu. Jadi, Oke. hal-hal ini yang akan membuat ekosistem e-commerce kita gitu akan semakin, kaya gitu ya, semakin kaya dan akan banyak tumbuh, pekerjaan-pekerjaan baru ataupun, lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat gitu. Oke. Jadi, cukup prospektif begitu ya untuk, beberapa tahun ke depan karena memang ini sepertinya afiliator tadi ya, yang saya tangkap adalah dari Mbak Indah adalah ini ternyata ini jadi marketing arm, bahkan bukan karyawannya dari e-commerce itu loh, atau bukan Betul. karyawan dari brand itu loh, tapi ternyata bisa jadi perpanjangan tangan untuk penjualan dari produk-produk itu sendiri. Yap. Lantas kalau kita lihat, seberapa efektif tapi sebelum seberapa efektif lah, saya ingin tahu juga nih mungkin Mbak Indah punya datanya. Ada nggak sih, rate-rate tertentu ataupun penghasilan dari seorang afiliator? Apakah sama antara misalkan saya dan Mbak Indah sama-sama afiliator gitu ya, apakah untuk satu produk yang sama itu penghasilannya sama atau jangan-jangan ada indikator lain yang menentukan berapa besar nantinya akan didapat? Oke. Nah, kalau dari data kita memang tidak ada exact, rupiahnya ya, yang didapatkan antara satu afiliator dengan afiliator yang lain. Tapi berdasarkan informasi yang, dari data survei yang kita dapatkan, memang afiliator ini, eee, seakan ada tiering gitu, ada tiering afiliator Mmm. gitu. Nah, karena mereka merasa afiliator yang memiliki, follower yang besar, itu rate-nya, eee, hipotesa dari data kami, itu sepertinya rate-nya berbeda dengan, Mmm. afiliator dengan, apa namanya, misalnya, mikro Mmm. afiliator gitu ya, kan ada Mmm. mikro, nano, Iya. dan sebagainya gitu. Nah, sepertinya mereka ada perbedaan di situ. Nah, makanya, untuk, para afiliator yang baru join, bagi mereka ya udah tidak masalah gitu ya. Tapi ketika mereka sudah mencapai suatu hit sales tertentu, mereka mengharapkan ada sesuatu yang lebih nih dari brand, Mmm. kira-kira seperti apa. Nah, itu adalah informasi yang kita dapatkan dari studi kita gitu. Jadi walaupun follower yang mungkin tidak sebanyak dengan, tier yang tinggi gitu ya, tapi kalau misalnya once sales-nya sudah tercapai mereka, menginginkan sesuatu nih dari Mmm. brand, kira-kira ada apa nih, bonus kah? Atau ada Mmm. pemberian edukasi terbaru, bahkan sesimpel memberikan produk sampel, itu juga sangat dihargai oleh afiliator gitu. Oh, Kenapa? Karena waktu buat konten itu mereka butuh produk kan untuk heeh. dipegang-pegang, untuk ditunjukkan, apalagi produk-produk, premium gitu Mmm. ya. Karena kalau dari data kita kan, produk yang paling banyak dibeli itu kan produk-produk fisik ya, Ya. seperti fashion, kemudian jewelry gitu ya, perhiasan gitu, ataupun, moms and baby juga bisa. Nah, Mmm. kalau misalnya produk-produk fashion yang branded ataupun jewelry kan mahal ya, kalau Mhm. kita beli sendiri Iya. ya, gitu ya. Nah, harapannya ya dari pihak brand kalau misalnya ngelihat ada prospek yang bagus dari afiliator ini, diberikanlah produk sampel buat mereka, berikan contoh gitu pada saat menunjukkan ke follower-nya, gitu. Oke, jadi memang tadi ya ada tier-tier tertentu untuk kemudian, dilihat kembali, seberapa besar ataupun, dari performa masing-masing afiliator untuk penjualannya sendiri. Nah, tadi saya balik ke pertanyaan sebelumnya Mbak Indah, seberapa efektif afiliator ini bisa mendongkrak penjualan suatu toko di e-commerce ataupun penjualan e-commerce itu sendiri secara keseluruhan? Kita melihat ini adalah prospek yang bagus gitu ya. Kenapa? Kalau dari studi kita itu ternyata majority, orang pernah belanja memang lewat afiliator gitu. Mmm. Kebanyakan memang, wanita ya, Mmm. wanita dan Gen Z. Artinya apa? Wanita dan Gen Z ini kan memang, tipe ataupun grup, masyarakat yang sering berbelanja di e-commerce dan mereka merasa afiliator ini, merupakan cara marketing yang menarik perhatian mereka untuk berbelanja gitu. Ya perempuan ya pasti banyak berbelanja ya pastinya Mhm. gitu. Nah, jadi dari kedua grup ini kita merasa bahwa afiliator ini adalah salah satu, program penjualan gitu ya yang menarik perhatian masyarakat terutama wanita dan Gen Z untuk membeli, dan kita lihat juga memang prospeknya ya bagus gitu ya, Mmm. mereka bisa meyakinkan orang untuk membeli, walaupun dari data kita juga, walaupun afiliator itu bisa membuat mereka membeli, mereka tuh biasanya ada one step further gitu. Mmm. Mereka akan cek dulu produk ini reviewnya bagus atau enggak gitu. Jadi Mmm. setelah dijelaskan oleh afiliator produknya begini-begini, mereka akan, masuk ke link tersebut dan mereka akan membaca good review gitu. Nanti kalau reviewnya bagus baru mereka langsung, check out. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Jadi memang, ada sisi-sisi memang akhirnya itu dikontribusikan oleh afiliator meskipun pada akhirnya konsumenlah yang akan memutuskan di ujungnya begitu ya, apakah Yes, kemudian yang diulas tadi, benar demikian atau tidak. Tapi ya kontribusi dari afiliator itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari penjualan di toko tertentu ataupun ya. di e-commerce tertentu. Nah, kalau kita, balik ke orang-orang ataupun teman-teman yang ingin jadi
affiliator begitu. Sebetulnya apa aja sih faktor-faktornya Mbak yang bikin teman-teman di luar sana tuh kayaknya masih semangat banget nih untuk jadi affiliator? Ya salah satunya mereka tuh melihat program-program lah ya. Mmm, Jadi kan mereka sebenarnya kan pada intinya mereka juga consumer gitu. Jadi mhm, ketika mereka berselancar gitu ya ke e-commerce ataupun, berselancar gitu ya, mereka melihat ada program-program afiliator. Nah, mereka di situ tuh pengen tahu sebenarnya, program afiliator ini apa sih gitu ya. Pertama datang memang dari curiosity-nya dulu gitu. Nanti setelah dari curiosity mereka melihat gitu ya, dan ternyata dari pihak e-commerce atau brand itu ternyata memberikan program-program, afiliator yang bagi mereka tuh cocok gitu ya untuk mereka mmm, ikuti, waktunya juga fleksibel gitu ya. Kemudian dari sisi, tambahan income memang tidak terlalu banyak ya bagi mereka, masih dianggap middle lah ya, middle income, tambahan income gitu. Tapi bagi mereka ini adalah suatu yang, luar biasa mmm, bagi mereka gitu, makanya mereka ikuti. Jadi memang salah satu cara mereka untuk mendapatkan, menjadi afiliator ini memang masuknya itu pertama kali adalah dari program-program afiliator dan bagi mmm. mereka ini adalah, program yang efektif bagi mereka gitu ya. Kenapa? Karena mereka bisa, mengikuti dan juga bisa mempraktekkan langsung bagaimana cara menjadi afiliator. Memang kalau dari data kita memang pada awal-awal itu mereka agak kesulitan ya, Mmm. karena mereka masih sendiri gitu ya. Nanti, along the way mereka sudah mulai belajar, sudah tahu nih pasarnya, mereka biasa mulai menambah tim tuh. Ada Oh, iya. videographer, ada editor, segala macam dan akhirnya akan berkembang timnya, Nanti gitu. penghasilannya makin nambah tuh ya kalau Of timnya udah nambah. course Tapi of kalau course of course. affiliator sendiri mah berarti berangkatnya adalah memang kita ya yang pengen ikut program afiliasi dari perusahaan tersebut. Beda dengan apa ya kalau kita bilang, KOL gitu ya atau influencer yang memang didekati oleh brand biasanya. Ini Mhm. beda ya kalau afiliator atau memang sebetulnya ada bagian dari influencer juga yang menjadi affiliator atau seperti apa nih melihat 2 hal ini? Oke, jadi sebenarnya ada overlapping sih Mmm, antara KOL dan afiliator mhm, gitu ya. Kalau KOL ini kan biasanya emang, sudah well known ya oke. gitu. Mereka ini, konten-kontennya itu bisa jadi konten-konten yang secara general ataupun konten-konten yang menunjukkan, penggunaan produk dan, servisnya mereka sehari-hari gitu. Sedangkan afiliator ini sebenarnya bener-bener kayak orang biasa aja gitu, Mmm, orang biasa tapi sering posting-posting gitu. Nah, mmm, ketika mereka sering posting, kok tiba-tiba banyak follower, terus mereka ngeliat, "Wah, ini mmm, opportunity nih, follower bisa diduitin nih," gitu ya. mmm. Makanya mereka menjadi afiliator. Nah, ketika mereka menjadi afiliator, follower-nya semakin banyak, semakin terkenal gitu ya, semakin, banyak, follower-nya lah pasti ya. Nah, nanti brand itu akan menghubungi dia jadinya Mmm. khususnya untuk menjadi KOL gitu. Oke, Jadi jadi dia malah naik step lagi ya? betul betul Oh, oke oke banget, oke oke gitu oke oke. sih. Oke baik, jadi kelihatanlah ada agak overlapping, tapi kelihatanlah ada sedikit beda-bedanya. Oke, affiliator ini sendiri sebagai pekerjaan yang bisa kita bilang pekerjaan lepas lah ya. Ini kan juga Mhm, kemarin kita dengar, Presiden Jokowi bilang nih soal gig economy, yes, Mbak Indah ya. Ini mhm. juga diwanti-wanti ancaman gig economy bagi masyarakat Indonesia terutama para pekerja. Nah, kalau kita kaitin affiliator atau affiliate marketing ini ke, gig economy ke depannya, ini gimana nih? Maksudku apakah kemudian ini juga salah satu hal yang diwanti-wanti bahwa ini juga agak ada alert-nya tersendiri atau justru ya nggak juga sih ini mah oke-oke aja gitu? Mhm. Oke, kalau misalnya ngelihat dari pemberitaan gitu ya, dari statement-nya, Pak Jokowi, memang gig workers ini kan sangat mengkhawatirkan mungkin dari sisi perlindungan karyawannya gitu ya, karena Mmm, mereka pekerja lepasan yang mungkin tidak terlindungi dan sebagainya. Nah, mungkin akan sedikit unik dengan dengan afiliator ini. mmm, Kenapa? Karena afiliator ini, positioning-nya adalah sebagai pekerjaan tambahan gitu. Jadi mmm. mereka ini punya main Oh biasanya ada job-nya. main job-nya ya, nggak Yes. mesti itu aja ya? Oke Betul, oke. makanya dia menjadi afiliator sebagai tambahan income gitu. Mmm, Jadi sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba afiliator amit-amit di-ban gitu ya, mmm, sebenarnya dari masyarakat yang menjadi afiliator ini sebenarnya mereka juga tidak terlalu, ya berimpak lah ya, tidak mmm, berkurang, pendapatannya, tapi mereka memang ada pekerjaan utamanya gitu. Jadi, sebenarnya tidak mmm, masalah walaupun idealnya memang kalau menjadi seorang gig workers ataupun afiliator ini pastikan ada payung hukumnya ya, ada mmm. perlindungannya kalau misalnya nanti kenapa-kenapa gitu ya, harus ada memastikan bahwa hak-haknya mereka itu dibayarkan oleh pihak brand gitu. Tapi kalau ngomongin soal gig economy, gig workers gitu Mbak Indah, boleh nggak sih jelasin lagi biar teman-teman juga tahu ini sebetulnya, apakah trennya baru terjadi saat ini atau sebetulnya kita udah ngalamin atau udah tahu sebetulnya gig economy cuma istilahnya aja nih lagi-lagi baru kedengar sekarang? Iya, kalau ini dari, pemahaman saya ya, Mmm, karena, gig workers ini kan sebenarnya istilah
mungkin istilahnya baru ada sekarang, tapi kalau Mhm. zaman dulu ataupun a few years back gitu sebenarnya gig workers ini kita biasa bilang freelancer, pekerja Freelancer, iya iya. lepasan gitu ya, yang mana mungkin, baru kita istilahkan sebagai gig workers. Nah, kenapa sih jadi viral atau tren gitu sekarang ya? Ya karena kita melihat, di zaman sekarang dengan kebutuhan, ekonomi yang sangat tinggi gitu ya, tentu membutuhkan adanya masukan pendapatan yang lain gitu ya untuk Mmm, menopang, pendapatan utama. Makanya banyaklah orang-orang yang menjadi gig workers ini dengan mencari pekerjaan tambahan via, website gitu ya, mmm, dengan menjadi tambahan, pekerjaan gitu ya, tambahan income gitu ya. Tapi lagi-lagi gig workers ini kan sebenarnya bukan pekerjaan utama gitu. Nah, sebenarnya gig workers ini posisinya beda-beda, mmm, berdasarkan pemahaman saya. Yang pertama adalah memang dia sebagai tambahan income, mmm, yang kedua adalah gig workers ini adalah ingin mencari pengalaman. Gitu. Jadi mmm, ketika mereka banyak mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda antara satu industri dengan industri lain, mereka mulai merasa, "Oh, saya ini kuatnya ternyata di, skill ini," gitu ya. Nah, pada saat mereka sudah mengetahui mereka kuatnya di mana, barulah mereka akan menjual dirinya sendiri secara profesional untuk menjadi permanent employees, tapi gitu. ada kaitannya nggak sih soal gig economy atau gig workers ini sama Gen Z ataupun anak-anak muda sekarang yang sepertinya tidak ingin terikat di suatu tempat, jadi dia pengen apa aja dilakuin, yang penting ada cuannya. Nah, ada nggak sih, relasinya di situ? Dan Nah ini saya nggak bisa berpendapat ya, takut dikeroyok nih sama anak Gen Z nih. iya iya. Tapi kalau dari saya ngeliat fenomenanya ya dengan teman-teman yang ada di, kantor, sebenarnya Gen Z ini kalau bisa dibilang, nggak bertahan, kalau saya mah ngelihatnya Gen Z ini ambis sebenarnya. Ambis, oke. Jadi tuh mereka tuh pengennya sekali dayung 2, 3 pulau terlewati gitu. Jadi mereka Mmm, tuh agak sulit fokus kalau mengerjakan satu pekerjaan terus-menerus. mmm, Makanya mereka selalu mencari tantangan lagi tantangan lagi tantangan lagi, tentu saja tantangan itu harus berduit dong. Karena Gen Z mmm, ini perhitungan banget mhm, gitu. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan A, kenapa saya harus mendapatkannya A-1, harusnya saya dapatnya minimal A juga dong gitu. Nah yang, behavior seperti itulah yang memupuk mhm, pangsa pasar gig workers ini gitu. Tapi dari sisi perusahaan sebenarnya sangat diuntungkan sih sebenarnya karena iya, kan dengan gig workers ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam pilihan iya, pekerjaan, walaupun tanpa ada untuk saat ini ya belum mmm, ada ikatan gitu ya, mudah-mudahan dari pemerintah bisa mhm. menguatkan ya, perlindungan dari, para pekerja gig workers ini, Oke, jadi gitu. kayak by project aja ya dibutuhkannya untuk apa, di-hire-nya ya untuk project tersebut aja. Oke, soal gig economy, gig workers tadi udah dibahas, affiliator juga tadi sudah diulas sama Mbak Indah. Tapi, mungkin ya teman-teman di luar sana ataupun para pemirsa Dex Channel udah ada nih yang jadi affiliator atau mungkin para gig workers juga, ada nggak sih tips atau strategi untuk kemudian affiliator lah kita fokusnya, untuk bisa semakin meningkatkan penjualan, brand semakin kenal juga sama dia, Ya. dan akhirnya bisa semakin melebarkan sayapnya sebagai affiliator? Oke. Nah, tips yang pertama adalah ketahui, follower Anda, Mmm, gitu. Kamu harus tahu follower kamu ini orang-orang yang seperti apa, gitu ya. Apakah, orang-orang yang pekerja keras, apakah, anak-anak muda, kamu tuh harus tahu itu follower kamu seperti apa, matching nggak dengan target market brand yang mau kamu affiliate. Nah, itu harus cek dulu matching atau enggak. Yang kedua, harus banyak-banyak ngobrol sama orang brand, karena orang brand tuh tahu traffic engagement di sosial mmm, media itu seperti apa gitu ya, harus banyak-banyak ngobrol kira-kira, align nggak nih konten aku sama mereka gitu ya. Nah kalau misalnya sudah, melakukan 2 itu, yang ketiga adalah lihat trennya gitu ya. mmm. Jangan sampai membuat konten yang udah old school gitu ya, Oh. udah nggak sesuai gitu ya dengan pangsa pasar sekarang. Apalagi kan tren kan terus berubah-ubah Mhm, terus kan. Nah harus menjadi kreatif gitu ya, karena, antara satu afiliator dengan afiliator lain kan harus unik gitu ya, harus mhm, berbeda, harus fresh idenya. Tapi mmm, again ada semacam rambu-rambu lah dari iya. sisi brand biasanya ada rambu-rambu bahwa tidak boleh melewati, kriteria ini, kemudian tidak boleh melewati hal tersebut. Nah itu yang harus sering diperhatikan oleh teman-teman afiliator. Oke, cukup, beberapa poin tadi ya yang memang harus diperhatikan, dan saya rasa memang harus harus dilakukan lah untuk teman-teman afiliator di luar sana agar kemudian ya tadi goals-nya tercapai, tujuannya tercapai, dan akhirnya cuannya semakin besar gitu ya. Oke, baik, itu tadi hal-hal yang bisa dicatat. Ini Mbak Ina sebetulnya banyak banget yang bisa kita gali, tapi Ya. sayang sekali waktu kita terbatas di Fincast hari ini. Terima kasih banyak Mbak Indah atas insight-nya, atas informasinya. Nanti kita gali hal-hal lain lagi ya sama Ya, Populix ya di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Indah. Sehat sama-sama. selalu, sukses selalu.
Dan pemirsa, itu tadi Fincast kita di episode hari ini. Semoga bisa menambah inspirasi dan juga informasi untuk Anda. Sampai jumpa di Fincast episode selanjutnya. Saya Fajar Wayong. Terima kasih.